Oke, lanjut dua kabar yang cukup gacor nih bos. Pertama nanti datang dari kapal induk kita, KRI Gajah Mada atau KRI Jenderal Sudirman nih. Nah, baru-baru ini kapal induk itu pun disarankan oleh ex atau mantan kasal kita untuk ditempatkan di wilayah laut paling bergejolak di Indonesia, yaitu Natuna. Nah loh, lantas mengapa Natuna? Apa alasannya? Kemudian dijelaskan juga soal sejumlah tantangan pengoperasian anggaran kapal induk itu. Nah, apa sajakah itu? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua nanti lagi Grup Republic Corp, Lord NG ya kan, baru saja menaikkan kerjasama baru dengan perusahaan asing Millennium Group. Nah, lantas alutsista apa lagi yang mau dikembangkan? Perusahaan dari manakah itu Millennium Group? Penasaran beritanya? Cus, markicup, mari kita kecup berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi di tengah ramainya kabar Indonesia akan menerima kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia, muncul satu pernyataan yang langsung mencuri perhatian nih bos. Jadi admin kutip dari kompas.com, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi pada 22 Juni kemarin menyebut bahwa kapal induk itu idealnya ditempatkan di Natuna bos. Jadi bukan Surabaya, bukan Jakarta, bukan Makassar, tapi Laut Natuna. Nah loh, kenapa Natuna? Menurut beliau, di dunia maritim ada satu doktrin yang sangat penting. Di darat, keberadaan negara bisa dilihat dari kantor pemerintahan, pos militer, atau pemukiman. Namun di laut, keberadaan negara hanya benar-benar terasa ketika kapal perang berada di sana bos. Sederhananya, kalau di darat ada papan bertuliskan milik negara Republik Indonesia, maka di laut papan itu pun bernama kapal perang. Dan ketika yang datang bukan sekedar kapal perang atau kapal patroli biasa, melainkan kapal induk sepanjang 180 meter dengan bobot puluhan ribu ton, maka pesannya dikirim menjadi jauh lebih gacor bos. Dan Natuna sendiri bukan wilayah sembarangan nih. Kepulauan yang berada di ujung utara Indonesia ini adalah salah satu kawasan yang paling strategis di Laut Natuna Utara. Wilayah ini menjadi gerbang perairan internasional sekaligus area yang kerap menjadi sorotan dalam dinamika geopolitik kawasan. Karena itulah, ex-kasal Ade Supandi bahkan berkelakar bahwa kapal induk tersebut bisa saja ditongkrongin saja di Natuna bos. Pesannya jelas, Indonesia hadir, Indonesia mengawasi. Nah, itu menurut beliau bos. Kalau menurut kalian, kira-kira di mana nih cocoknya penempatan kapal induk ini? Lanjut, beliau juga mengingatkan bahwa ada sejumlah tantangan dalam pengoperasian anggaran hibah kapal induk bekas Italia itu. Nah, apa saja itu menurut beliau bos? Oke lanjut, jadi menurut Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi, tantangan pertama adalah pelatihan awak kapal atau training. Kapal induk bukanlah korvet atau fregat biasa bos. Sistemnya jauh lebih kompleks, mulai dari mesin, radar, navigasi, komunikasi, pengendalian kerusakan hingga operasional penerbangan harus dipahami secara menyeluruh oleh para pengawaknya. Karena itulah TNI Angkatan Laut dijadwalkan mengirim sekitar 100 prajurit ke Italia pada 10 Juli 2026 nanti, dan mereka akan mempelajari langsung cara mengoperasikan Giuseppe Garibaldi sebelum kapal tersebut resmi bertugas di Indonesia. Kemudian tantangan kedua katanya adalah usia kapal bos. Jadi ya, kalian tahu Garibaldi ini bukan kapal baru. Kapal ini telah berdinas puluhan tahun di Angkatan Laut Italia, bahkan sudah pensiun. Meskipun akan direfurbish atau ditingkatkan kemampuannya, tetap muncul pertanyaan penting. Berapa lama kapal ini masih bisa beroperasi secara efektif? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau bahkan lebih? Nah, jawaban dari pertanyaan itu ya sangat menentukan apakah investasi operasionalnya layak dalam jangka panjang. Kemudian tantangan ketiga yang sering menjadi musuh utama semua proyek pertahanan, apalagi kalau bukan masalah anggaran. Ya, ibarat kata pepatah bos, ada pulus semua mulus,
tak ada pulus, semua mampus. Nah, kapal induk adalah salah satu alutsista yang paling mahal untuk dipelihara. Bahan bakar, suku cadang, perawatan mesin, sistem elektronik, pelatihan personel, biaya sandar pun semuanya butuh pulus yang tidak sedikit. Karena itu Ade Supandi menekankan bahwa TNI Angkatan Laut perlu menghitung secara cermat apakah pengoperasian kapal ini menggunakan anggaran yang sudah ada atau memerlukan tambahan dari pemerintah. Karena ya, jangan sampai kapal induk terlihat gagah di foto, tetapi malah membuat program modernisasi armada lain justru ikut tersendat. Nah, meski demikian, jika dikelola dengan benar, Giuseppe Garibaldi ini dapat jadi aset yang sangat berharga, bos. Kapal ini bisa berfungsi sebagai kapal komando, pusat operasi maritim, basis helikopter dan juga drone, hingga simbol kekuatan Indonesia di kawasan regional. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut. Baru-baru ini muncul kabar menarik dari ajang pertahanan terbesar Eropa, bos, yaitu Eurosatory 2026 yang digelar di Paris, Prancis. Dalam ajang itu, grup Milanion dan PT Republik Palindo Internasional atau RPAL, anak perusahaannya grup Republic Corp, Lord NG ya kan, resmi menekan perjanjian kerjasama baru untuk memperluas program kapal permukaan tanpa awak atau Unmanned Surface Vessel atau USV bagi Angkatan Laut Indonesia. Nah lo, lalu pertanyaannya, siapa sih sebenarnya Milanion, Min? Dari mana tuh perusahaan? Nah, Milanion Group ini merupakan perusahaan teknologi pertahanan yang berbasis di Uni Emirat Arab, bos. Dikenal mengembangkan sistem otonom, kecerdasan buatan, serta platform tanpa awak untuk kebutuhan militer modern. Jadi, spesialis mereka adalah kendaraan tempur otonom. Kerjasama yang ditekan di Paris ini pun merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang dimulai pada tahun 2025 lalu, bos. Di mana saat itu Milanion dan RPAL bekerja sama membangun kapal serang cepat sepanjang 20 meter di Indonesia, yang kemudian diintegrasikan dengan teknologi Advanced Autonomous Conversion Kit milik Milanion untuk menjadi USV. Nah, lantas apa yang baru dari kerjasama 2026 kali ini? Yaitu cakupannya yang diperluas, bos. Jadi nggak cuma satu platform, tapi akan mencakup pengembangan armada kapal serang cepat yang dapat beroperasi sebagai kapal berawak maupun kapal tanpa awak sesuai kebutuhan misi. Armada ini diproyeksikan untuk mendukung patroli pantai, pengawasan maritim, perlindungan infrastruktur vital, hingga pengamanan jalur pelayaran strategis Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia membutuhkan USV? Jawabannya yo, jelas sangat perlu, bos. Kita ini punya 17.000 pulau dan wilayah laut yang lebih luas daripada daratan. Untuk mengawasi semua wilayah laut itu menggunakan kapal patroli konvensional ya jelas bakal sangat mahal dan menguras sumber daya, bos. Sedangkan USV ini menawarkan solusi yang lebih efisien untuk patroli rutin dan pengawasan wilayah. Jadi operator bisa dari darat dan USV-nya berkeliaran kemana-mana, bisa dalam jumlah banyak ya kan? Karena ya jujur aja, bos, menjaga laut Indonesia yang luasnya jutaan kilometer persegi hanya dengan kapal berawak kadang ya terasa seperti mencoba mengawasi satu mall raksasa hanya dengan satu satpam dan sebuah senter. Dunia kini berubah dan laut Indonesia tampaknya mulai bersiap memasuki era armada robot maritim. Mantap, mantap, jos.